Vaksinasi COVID-19 di tanah air akan dilakukan setelah efikasi dan efektivitas vaksin telah teruji. Vaksinasi awal menyasar kelompok prioritas diantaranya tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik hingga masyarakat rentan berusia 18-59 tahun. Lalu bagaimana dengan vaksin untuk anak-anak? Berikut liputannya. Nggak ada suaranya. Menimpa siapapun, patuh pada protokol kesehatan menjadi kunci selain menunggu datangnya vaksin. Seperti yang dirasakan Yesi, bukan tidak mungkin infeksi COVID-19 dapat menimpa dirinya dan keluarga. Saya pikir vaksin juga bagus karena untuk menangkal berbagai macam penyakit, supaya kita juga antibodinya bagus, ya kan. Ini juga investasi buat anak-anak supaya nanti kebal ya terhadap berbagai macam penyakit, salah satunya COVID-19 ini. Kalau misalnya memang ini bagus buat antibodi anak saya lebih oke lagi, kenapa enggak gitu. Pemerintah menjanjikan vaksinasi di tanah air akan dilakukan secepatnya. Hingga kini, 1,2 juta dari total 3 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac buatan Tiongkok tengah dalam tahap uji klinis fase 3 di Bio Farma. Proses ini untuk mengetahui keamanan dan khasiat vaksin. Selain Sinovac, beberapa jenis vaksin lainnya direncanakan digunakan di Indonesia, di antaranya Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Incorporation and Biotech, dan Sinovac Biotech. Pemerintah menargetkan cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 67% atau 107 juta penduduk dari 160 juta dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Sasaran vaksinasi utama adalah tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, para pelayan publik esensial, dan kelompok masyarakat rentan. Pemerintah sempat menyiapkan 2 skema pemberian vaksin, yaitu vaksin gratis dan vaksin mandiri alias berbayar. Hal ini langsung memantik kontroversi karena tidak semua masyarakat mampu membayar harga vaksin. Rabu kemarin, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan masyarakat bisa mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Lalu, bagaimana dengan vaksinasi anak-anak? Para epidemiolog di tanah air menyebut tingkat kematian anak karena COVID-19 di Indonesia cukup tinggi. Meski demikian, masyarakat masih harus menunggu efektivitas vaksin untuk kategori anak yang hingga kini dalam penelitian lebih lanjut. Pasalnya, sampai saat ini, uji klinis tahap 3 baru diperuntukkan bagi kelompok usia produktif. Tapi juga kelompok yang dengan usia produktif ini kan paling banyak ya mendapatkan infeksi. Tapi kan ini menjadi karier ya, menjadi sumber penularan. Sedangkan pada kelompok anak ini kalau kita melihat ya secara global, itu data kematian karena COVID pada anak ini memang sangat kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan kasus yang di Indonesia ini bisa dikatakan ya cukup tinggi ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tingkat imunitas atau kekebalan tubuh pada anak jelas masih di bawah orang dewasa. Nah, tapi untuk COVID ini sendiri kita tahu bahwa sampai saat ini itu masih uji tahap 3. Keluarlah surat edaran bahwa nanti pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia itu akan mengeluarkan rekomendasi tentang vaksin. Sambil menunggu vaksin untuk anak, pencegahan penularan COVID-19 pada anak bisa dilakukan dengan tidak keluar rumah. Pasalnya, imunitas anak usia muda lebih rendah dibandingkan remaja maupun dewasa. Satu lagi yang harus diingat, vaksin bukanlah kunci utama melawan paparan COVID-19. Diiringi dengan disiplin protokol kesehatan 3M, mulai dari usia dini menjadi jalan terbaik untuk menghadapi pandemi di tanah air. Tim Liputan Transmedia.